Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah komunikasi dan psikologi, untuk kali ini kita akan coba bahas atau kita diskusi bareng tentang tujuan konseling dan strategi komunikasi. Konseling, saya rasa di pertemuan sebelumnya mungkin oleh dosen-dosen yang lain sudah sering dibahas. Jadi dari komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu konseling. Jelas yang namanya konseling pasti ada yang namanya proses komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses memindahkan informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi itu sekurang-kurangnya minimal harus ada dua orang. Nggak mungkin kita komunikasi ada cuma satu orang, ya itu namanya ngomong sendiri. Memberikan, ada yang memberi informasi dan ada yang menerima informasi. Komunikasi akan lebih efektif juga apabila di komunikasi itu tercapai saling pemahaman, yaitu pesan yang disampaikan saat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Nah, harapan daripada konseling, apa yang kita beritahukan, apa yang kita jelaskan, dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi dalam proses konseling merupakan bentuk dialog antara satu pihak yaitu konselor. Jadi saya yang memberikan konseling itu disebut sebagai konselor dengan pihak klien dalam suatu tujuan bersama, yaitu menemukan pemecahan masalah untuk klien dan dapat membuat keputusan yang terbaik dan tepat. Intinya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pasien datang, mungkin kalau kayak kalian apoteker, ada orang datang, Pak saya kok agak pusing ini ya, lebih pas kira-kira pakai obat apa gitu. Misalnya kalian nanti punya apotek sendiri, pasti ada saja orang yang datang untuk bertanya tentang keluhannya, kemudian kira-kira obat apa yang bisa mereka konsumsi. Ya, untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, seorang konselor dituntut untuk apa? Menguasai keterampilan komunikasi secara efektif. Penguasaan materi dan keterampilan ini diwujudkan dalam praktek berkomunikasi secara efektif dalam suatu proses konseling. Makanya di beberapa pertemuan saya sampaikan, walaupun farmasi, kita apapun profesinya, kalau kita sudah terjun masuk ke dalam lingkup jajaran di mana di situ untuk kesehatan masyarakat, kita harus mampu menguasai ya bagaimana proses konseling yang baik, bagaimana berkomunikasi secara efektif yang baik, entah itu menjadi bidan, entah itu menjadi perawat, entah itu menjadi apoteker, ya apapun itu profesinya, kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Konseling pasien merupakan bagian tidak terpisahkan dalam elemen kunci dari pelayanan kefarmasian, ya. Karena apoteker sekarang ini tidak hanya melakukan kegiatan compounding dan dispensing saja, tetapi juga harus berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, di mana dijelaskan dalam konsep pharmaceutical care. Nah, pelayanan konseling pasien itu mempunyai tanggung jawab etikal serta medikasi legal untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obat. Kegiatan konseling dapat diberikan atas inisiatif langsung dari apoteker. Jadi yang namanya konseling, apoteker yang harusnya, walaupun mungkin ibunya tidak mengharapkan dijelaskan. Kadang-kadang ada pasien datang ataupun ada klien datang gitu ya ke apotek kalian, misalkan hanya tanya, Pak saya pusing udah 3 hari, kira-kira minum obat apa ya. Nah ada, oh ya Bu ini paracetamol, harusnya tidak gitu. Oh ya Bapak keluhannya pusing ya Pak ya, sebenarnya pusing itu bisa juga pakai paracetamol. Ini paracetamol Pak fungsinya juga selain untuk analgesik, dia bisa untuk antipiretik, atau memang jika dengan paracetamol tidak cukup, bisa juga dengan ditambahi dengan analgesik, mungkin berupa antalgin atau yang lainnya yang memang bisa diberikan. Nah, dosisnya segini Pak, dosisnya 1x1, 1 kali minum, bisa diminum 1 kali, atau bisa juga sampai 3 kali jika memang dibutuhkan, sesuai dengan dosis lazim yang bisa diberikan pada obat-obat tertentu sesuai dengan kondisi umur ataupun berat badan dari klien itu. Ya.
Dan obat-obatan kan juga ada yang menggunakan cara-cara khusus, ya, sehingga kita juga harus bisa ngejelasin. Misalkan ada seorang ibu yang keputihan, kemudian mereka membeli obat suppositoria yang harus dimasukkan per vaginam, atau obat-obatan yang harus dimasukkan per rektal. Nah, itu harus dijelaskan, jangan sampai mereka salah, harusnya per vaginam, mereka malah justru konsumsi per orang. Ya, benar obat, benar pasien, benar cara pemberian, benar waktu, benar dosis itu sangat penting dalam prinsip pemberian obat, sehingga benar-benar itu dikonselingkan, sehingga prinsip-prinsip pemberian obat bisa Anda praktekkan. Konseling yang diberikan atas inisiatif langsung dari apoteker disebut sebagai konseling aktif. Jadi memang kita yang lebih aktif sebagai apoteker untuk memberikan konseling. Nah, selain konseling aktif, dapat juga konseling terjadi jika pasien datang untuk berkonsultasi kepada apoteker untuk mendapatkan penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan obat dan pengobatan. Nah, bentuk konseling seperti ini disebut sebagai konseling pasif. Artinya memang inisiatif itu muncul dari klien. Ketika itu muncul dari apoteker, maka disebut sebagai konseling aktif. Tapi ketika itu muncul dari pasien, maka itu disebut sebagai konseling pasif. Oke, sekarang kita ke tujuan daripada konseling. Satu, apa sih tujuan daripada konseling? Meningkatkan keberhasilan terapi. Jadi kalau konselingnya kita benar, cara minumnya seperti apa yang membantu penyerapan, apa yang menghambat penyerapan, kemudian dosisnya yang harus diminum berapa, bagaimana cara minumnya, maka akan meningkatkan keberhasilan terapi itu sendiri. Memaksimalkan efek terapi, ya, meminimalisasi risiko efek samping, karena dari penjelasan itu juga dijelaskan tentang efek sampingnya juga, sehingga mungkin apa yang harus dilakukan ketika mengalami beberapa keluhan. Keempat, meningkatkan cost effectiveness, ya, kemudian menghormati pilihan pasien dan menjelaskan terapi. Nah, sedangkan untuk tujuan khusus daripada konseling, satu, meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dengan pasien. Kalau pasien udah percaya, biasanya mereka besoknya, apalagi kalau udah nyaman ya, mesti mereka akan bisa balik lagi ke situ ketika membutuhkan obat-obatan dasar yang bisa langsung dibeli ke apotek. Ataupun ketika menebus obat-obat dokter, ya mereka juga bisa datang ke situ ketika mendapat pelayanan yang nyaman. Sehingga para pasien juga nyaman, akhirnya juga mempercayakan pengobatannya di apoteker atau apotek tersebut. Menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien. Kalau kita kasih obat gitu hanya ngasih tahu ini diminum 1 kali 1 ya setelah makan, rasanya itu hanya standar. Tapi jadilah apoteker-apoteker yang lebih konselor, yang mampu menerapkan sisi konselornya ketika memberikan obat-obatan. Membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya. Ya, kadang-kadang ada obat-obatan yang memang harus membutuhkan komitmen khusus daripada pasien-pasiennya. Contohnya obat-obatan apa? Obat-obatan untuk TBC, di mana di situ peminumnya jangka panjang, atau terapi-terapi yang lainnya yang membutuhkan waktu 1 bulan atau 6 bulan, seperti terapi-terapi yang jangka panjang. Ini agar mengatur dan terbiasa dengan obatnya ini penting sekali sebagai apoteker berjiwa konselor itu digunakan, ya. Membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan dengan penyakitnya. Kadang ada pasien yang belum menerima penyakitnya, nah kita juga bisa turun dari sisi situ, tidak hanya sekedar memberikan obat. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, nih patuh, nah ya itu peran serta dari apoteker loh, agar mereka itu bisa patuh. Ya, salah satunya tadi pada penyakit TBC, di mana angka kegagalannya itu karena ketidakpatuhan. Banyak kasus karena ketidakpatuhan daripada pasien. Mencegah dan meminimalkan drug-related problem, adanya masalah ya. Kemudian, meningkatkan kemampuan pasien untuk memecahkan masalah sendiri dalam hal terapi. Mengerti permasalahannya dalam mengambil keputusan. Kemudian membimbing dan mendidik pasien dan menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan peningkatan mutu pengobatan pasien. Nah, manfaat sekarang.
Apa sih manfaat daripada konselingnya? Manfaat daripada konseling bagi pasien menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan. Ya, kedua, mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya. Mungkin dokter, kadang kan juga tidak semua dokter juga detail ngejelasin tentang obat-obatnya ya, apa dari obat. Mereka lebih kadang konseling ke arah penyakitnya. Nah, kita bisa melengkapi informasi yang sudah diberikan dokter terkait yang hubungannya dengan pengobatannya, membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri, membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu, menurunkan kesalahan penggunaan obat, ya kan. Yang belajar obat-obatan jauh lebih mendalam kan apoteker. Mungkin dokter oke, menuliskan resep, tapi bisa jadi yang namanya manusia, dokter kan belajarnya untuk obat-obatannya tidak sedalam dan tidak sedetail apoteker ya, sehingga mungkin bisa jadi Anda menjadi korektor ya, sehingga menurunkan kesalahan penggunaan obat, khususnya mungkin terkait hitungan dosisnya gitu. Meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi karena adanya motivasi, konseling, semangat, penjelasan yang jelas dari apoteker. Menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya kesehatan. Itu bagi pasien atau klien. Sekarang apa manfaatnya buat apoteker sendiri? Satu, menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan. Bagaimanapun apoteker itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari tim pelayanan kesehatan. Sehingga mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai bentuk tanggung jawab profesi apoteker. Jadi tanggung jawab kalian itu bukan hanya sampai kepada sekedar memberikan obatnya saja, tetapi juga menjelaskan dari obat itu sendiri. Menghindari apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat, ada medication error. Kemudian suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanan. Nah, terutama bagi kalian-kalian yang punya apotik, penting sekali ini ya, pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan. Karena kan apoteker juga butuh klien, butuh pelanggan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang dasar atau prinsip konseling. Prinsip dasar konseling. Terjadinya kemitraan atau korelasi antara pasien dengan apoteker sehingga terjadi perubahan perilaku pasien itu secara sukarela. Ini yang perlu diperhatikan, secara sukarela ya, secara sukarela. Pendekatan apoteker dalam pelayanan konseling mengalami perubahan model dari model medical model menjadi helping model. Apa sih apa bedanya sekarang medical model sama helping model gitu? Apa bedanya? Kalau medical model pasien itu pasif, kalau helping model tuh pasien terlibat secara aktif. Medical model, dasar dari kepercayaan ditunjukkan berdasarkan citra profesinya. Oh, citranya adalah apoteker, ya udah pokoknya semuanya serba tahu gitu ya. Mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi. Kemudian pasien bergantung pada petugas kesehatan. Hubungannya layaknya seperti ayah ke anaknya, yang mungkin lebih ke arah menyuruh gitu ya, atau memerintah. Sedangkan helping model itu pasien terlibat secara aktif. Kepercayaan didasarkan dari hubungan pribadi yang berkembang setiap saat. Mungkin setiap kali pertemuan pertama rasanya nyaman, sehingga mereka lebih percaya, mempercayakan pengobatannya di mungkin suatu rumah sakit tertentu atau di klinik tertentu ya, nyaman dengan dokternya, nyaman dengan apotekernya, sehingga mereka lebih mempercayakan pengobatannya mereka ke situ. Ketiga, mengenali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah. Nah, kalau yang tadi di medical model kan langsung identifikasi masalahnya, tetapin solusi, menetapkan loh ya, menetapkan. Sedangkan kalau di helping model itu lebih mengenali masalahnya apa, terus memilih cara pemecahan masalahnya apa. Jadi bukan hanya langsung tetapkan solusi, tetapi kayaknya bisa pakai obat ini mungkin ibu bisa, ini kelebihannya ini kekurangannya ini kelebihannya. Kamu kan sebelum ngasih itu bisa saja dijelaskan ya, karena kadang-kadang satu obat kan punya punya merek dan tertentu ya.
yang bisa menjadi pilihan juga, atau mungkin ada suatu penyakit yang juga sebenarnya punya pilihan pengobatannya juga gitu. Nah, yang keempat, pasien mengembangkan rasa percaya diri untuk memecahkan masalah. Yang kelima, hubungannya setara. Jadi antara klien dan apoteker itu hubungannya setara, bukan hubungan antara yang besar dan yang kecil atau yang tinggi dengan yang rendah. Jadi setara. Sehingga dimana di situ memposisikan apoteker adalah orang yang membuat rasa nyaman sehingga mereka itu lebih mau bertanya, lebih mau aktif gitu. Ya. Itu prinsip dasar dari konseling. Sekarang strategi komunikasi efektif. Apa sih strategi untuk komunikasi? Dalam pelayanan konseling sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi. Selain dasar keilmuan lainnya, tenaga farmasi harus memiliki kemampuan komunikasi dan menggunakan kemampuan tersebut untuk berinteraksi dengan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Berbagai kendala dalam memberikan konseling dapat diatasi dengan bersikap empati dalam mencari sumber timbulnya masalah dan tetap bersikap terbuka, serta kita harus siap untuk ngebantu. Nah, kegiatan konseling obat ini dilakukan oleh tenaga profesi, dalam hal ini yaitu apoteker yang mempunyai kompetensi dalam memberikan konseling obat. Ingat, apoteker yang mempunyai kompetensi dalam memberikan konseling obat. Apoteker yang melaksanakan kegiatan konseling harus memahami baik aspek farmakoterapinya, farmakoterapi obatnya, maupun teknik berkomunikasi dengan pasien. Untuk apa? Untuk mewujudkan pelayanan konseling yang baik, maka kemampuan kita juga harus ditingkatkan. Ya, jadi Pak apotekernya atau ini tidak pasif ya, tetapi lebih ke komunikasi aktif yang kita bisa memberikan penjelasan, karena pada dasarnya kita jauh lebih banyak mempelajari tentang obat-obatan tersebut. Ini penting agar terjalin komunikasi yang efektif dan intensif antara apoteker sama pasiennya. Strategi komunikasi yang dapat dipakai oleh apoteker itu banyak ya dalam melaksanakan konseling. Membantu dengan cara bersahabat. Pasien yang pasif akan mempersulit apoteker untuk membuat kesepakatan dan memberi bantuan pengobatan. Sangat penting bagi apoteker untuk menciptakan suasana yang bersahabat. Nah, ini akan mempengaruhi suasana hati juga, ya. Mereka akhirnya jadi percaya sama apoteker. Nah, apoteker dapat memulai konseling dengan menyapa pasien, namanya, memperkenalkan diri, memberikan sedikit waktu untuk membicarakan umum sebelumnya memulai pembicaraan tentang pengobatan. Nah, selama konseling berlangsung, maka apoteker harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap perkataan pasien. Selain itu, apoteker juga harus memperhatikan bahasa tubuhnya agar pasien itu merasa lebih dihargai. Dengan cara apa? Ingat, ketika kita ngomong sama orang, dengan kita menyebut namanya, tersenyum kepada pasien itu. Kemudian, bahkan kalau memang kita memungkinkan untuk adanya sentuhan, kita melakukan sentuhannya, walaupun pada saat ini tapi sentuhan itu ini ya, bukan sentuhan yang berlebihan. Artinya misalnya mereka sedang membutuhkan dukungan, Anda tidak apa-apa Pak dengan menepuk punggungnya atau lain sebagainya. Sentuhan-sentuhan yang menunjukkan kita rasa empati, mendengarkan ketika mereka berkeluh kesah. Itu adalah bentuk-bentuk kita memberikan rasa empati. Jangan memotong ketika mereka sedang menyebutkan keluhan-keluhannya gitu. Menunjukkan rasa empati pada pasien. Ini juga menjadi strategi kedua dari apoteker untuk berkomunikasi konseling. Menunjukkan rasa empati pada pasien. Sangat penting, tadi juga sudah saya bahas, sangat penting. Selain tadi memberikan rasa nyaman, sekarang menunjukkan rasa empati. Sangat penting rasa empati. Karena penting bagi apoteker untuk tahu tentang kebutuhan pasien, ketertarikan pasien, motivasinya, tingkat pendidikannya, agar dapat disesuaikan dengan informasi yang akan diberikan oleh apoteker. Menunjukkan rasa empati berarti komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kemampuan nonverbal dalam berkomunikasi, ya. Senyum dan wajah yang bersahabat. Dan yang ketiga, strategi komunikasi yang dapat dipakai oleh apoteker dalam melaksanakan konseling yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan nonverbal dalam berkomunikasi. Apa itu kemampuan nonverbal? Yang pertama, senyum dan wajah yang bersahabat. Apoteker harus menunjukkan perasaan yang bahagia,
saat akan melakukan konseling. Jangan jutek ataupun lagi misalnya marah ya atau menunjukkan ketidaksukaan. Kedua, kontak mata. Kontak mata yang berlangsung boleh terjadi 50% sampai 75% selama sesi konseling. Yang ketiga itu gerakan tubuh harus dilakukan seefektif mungkin. Yang keempat, jarak antara apoteker dan pasien diatur agar pasien merasa nyaman. Jangan misalnya Anda berdiri, pasiennya duduk di bawah. Itu seperti kita sedang menghakimi ya. Posisi sejajar, pasien duduk, kita pun duduk ya. Kemudian kelima adalah intonasi suara. Selama komunikasi berlangsung, intonasi suara apoteker harus diperhatikan. Karena intonasi ini jelas banget, apakah ini sedang marah, jutek, atau memang menjelaskan penuh dengan rasa empati. Yang keenam, penampilan apoteker yang harus bersih, rapi, dan membuat pasien merasa lebih nyaman. Walaupun memang tidak diatur sebetulnya, apoteker mau rambutnya panjang, rambutnya pendek, yang penting kan kemampuan memberikan obat. Tetapi kadang-kadang pasien akan melihat dulu ya, penampilan dulu. Oh, penampilannya bersih, rapi, menunjukkan bahwa dia adalah tenaga kesehatan. Kemudian mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Nah, sekarang ke tahapan konseling. Kalau kalian mau konseling, yang pertama, tahap perkenalan. Apoteker akan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan konseling. Tahap ini adalah tahap yang paling penting menentukan apakah pasien akan melanjutkan konseling dan memberikan kepercayaannya kepada kita atau sebaliknya. Untuk itu, penampilan dan cara berkomunikasi adalah hal yang paling penting harus diperhatikan. Itu tahap perkenalan. Yang kedua ada tahap penilaian awal. Pada tahap ini, apoteker harus dapat mengenali informasi dan memahami masalah yang dihadapi sama pasien. Ya. Three prime question dapat disampaikan kepada pasien untuk mengetahui sejauh mana pasien memahami penyakit dan pengobatan yang diberikan kepada mereka. Tahapan penjelasan. Tahapan perkenalan dulu, penilaian awal, kemudian 3 tahapan penjelasan. Tahapan ini adalah waktu apoteker memberikan penjelasan dan saran kepada pasien terkait pengobatannya. Ya. Tahap penjelasan ini waktunya lah apoteker memberikan penjelasan dan saran kepada pasien terkait pengobatan. Masih dalam tahapan konseling, ada tahap penilaian akhir. Pasien akan diminta mengulangi. Ya, penilaian akhir itu namanya evaluasi. Jadi ketika kamu udah ngejelasin, kamu tanyakan ke pasiennya, apakah pasien sudah cukup memahami dan menerima informasi yang diberikan dengan baik dan benar. Jika masih ada yang belum jelas, maka apoteker dapat mengulang kembali dengan menitik beratkan pada poin penting yang harus dipahami. Misalkan kamu udah ngejelasin tentang cara minumnya, kemudian apa yang boleh, apa indikasi, kontraindikasi, terus pasien tanya, gimana Bapak, sudah paham? Iya Bapak paham, berarti ini diminum berapa kali Pak? Oh ini 3 kali 1, yang ini 2 kali 1, ini setelah makan, ini sebelum makan. Ini buat apa Pak? Ini untuk mengurangi rasa nyeri, kalau ini untuk mual muntahnya, kemudian ini adalah antibiotiknya. Antibiotiknya harus bagaimana Pak? Antibiotiknya harus habis. Ya, ada yang namanya tahap penilaian akhir. Ketika semua apoteker mampu menerapkan tahapan konseling ini, saya percaya akan banyak pengobatan yang berhasil dan pasien pasti akan jauh lebih nyaman. Yang kelima adalah tahap penutupan, di mana tahap penutupan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pasien untuk tanya. Ya, untuk tanya apa? Jika ada hal-hal yang memang belum mereka mengerti. Jadi kita jangan juga mendominasi semua konselingnya. Jadi ketika mereka mau bertanya, berikan kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Nah, atau ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya, sehingga kalau memang ada yang ditanyakan, jelaskan apa pertanyaannya. Kalau memang tidak ada, tutup diskusi dengan suasana yang menyenangkan. Misalnya, semoga lekas sembuh ya Pak ya, gitu. Itu adalah beberapa penutup yang bisa diberikan. Bisa doa-doa atau bisa juga kalimat positif lainnya. Semoga cocok ya Pak ya obatnya dan lekas sembuh, gitu ya. Salah satu daripada contoh penutup, tahapan penutup. Yang keenam, jadi ya, tadi tahapan konseling kita sudah belajar ada 5. Sekarang yang keenam, tahap follow up. Nah, apa sih tahap follow up ini penting? Dokumentasi sangat penting dalam tahap follow up karena memonitor perkembangan pasien akan lebih sulit apabila kita tidak memiliki dokumentasi yang lengkap. Jadi yang keenam itu dokumentasi, dimana ini namanya disebut tahap follow up.
Jadi kita menuliskan, sehingga kalau pasiennya datang, Bu, saya udah minum obat ini 3 hari kok nggak sembuh, kamu nggak ngulingin dengan obat yang sama, mungkin bisa memilih alternatif obat-obatan yang lain yang mungkin jauh lebih efektif. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin terima kasih, kurang lebihnya jadilah apoteker yang mampu mengaplikasikan konseling efektif ya, sehingga pasien akan jauh lebih nyaman mengungkapkan keluhannya, sakitnya, kemudian bertanya lebih nyaman gitu ya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.